Dan ketika diprovokasi kita jatuh. Nah itu yang saya bilang, ingat, ini provokasi. Dia ingin kita kalah. Kita dipukul, diinjak, dicurangin. Lawan. Lawan, kasih lihat siapa kita. Siapa Indonesia gitu. Pesan Erick Thohir untuk pemain timnas usai diperlakuan tidak baik di Bahrain feedback, kita bangsa kuat, gak bisa diinjak-injak. Jadwal timnas Indonesia lawan Cina. Langsung terbang ke Qingdao, Marcelino, siap rebut 3 poin. Sejarah buktikan laga timnas Indonesia versus Bahrain bisa diulang dan wasit Ahmed Alkaf dihukum seumur hidup. Pesan Erick Thohir untuk pemain timnas usai diperlakuan tidak baik di Bahrain feedback, kita bangsa kuat, gak bisa diinjak-injak. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan motivasi kepada pemain timnas Indonesia agar tidak menyerah usai mendapatkan kecurangan wasit dalam laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Ini ada game ketiga yang penting yang memastikan kita bisa lolos kualifikasi Piala Dunia, kita mau menyerah atau mau feedback, ujar Erick. Dalam kesempatan itu, Erick melontarkan pertanyaan yang sama secara berulang kepada para pemain, kita mau nyerah atau mau feedback? Mau nyerah atau mau feedback? Enggak, menyerah, feedback, ujar Marcelino dan kawan-kawan secara kompak. Erick mengajak semua pemain agar tidak putus asa, karena masih ada laga selanjutnya yang akan dilakoni untuk merebut tiket berkompetisi Piala Dunia 2026. Ia mengatakan, pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia telah menyaksikan dan mendukung perjuangan dan kerja keras skuad Garuda. Kita akan menjamu Cina di laga selanjutnya, ujar Erick Thohir. Pak Menpora di sini, Presiden Jokowi nonton kalian, seluruh rakyat Indonesia nonton kalian, kasih lihat kita bangsa yang kuat, enggak bisa diinjak-injak, tegasnya. Erick meminta para pemain agar membangkitkan lagi semangat dan kepercayaan diri untuk menatap laga selanjutnya yang sangat penting untuk mengejar tujuan tampil dalam ajang kompetisi olahraga tertinggi dunia. Jangan mengeluh, kita feedback, we are strong dan we can feedback, come on, ungkapnya. Setelah memberikan motivasi, Erick Thohir memberikan apresiasi atas perjuangan pemain timnas Garuda. Meskipun imbang dengan tuan rumah Bahrain, Indonesia masih memiliki 2 pertandingan yang akan dijamu bertandang ke markas Cina dan melakukan pertandingan dengan raksasa Asia yakni Jepang. Peluang untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Di pertandingan selanjutnya timnas Indonesia akan menjamu Cina. Shin Tae-yong menargetkan 3 poin saat timnas Garuda menjamu tim tuan rumah Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadwal timnas Indonesia lawan Cina. Langsung terbang ke Qingdao, Marcelino, siap rebut 3 poin. Jadwal timnas Indonesia lawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia. Laga timnas Indonesia lawan Cina bakal berlangsung pada 15 Oktober 2024 di Stadion Youth Football Qingdao, Cina. Ini merupakan laga keempat timnas Indonesia dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga sebelumnya, Jai Itzes CS berhasil mengumpulkan 3 poin setelah 3 kali bermain imbang. Tim asuhan Shin Tae-yong ini ditahan Arab Saudi 1-1 dan melawan Australia 0-0. Adapun Cina, belum 1 pun meraih poin. Cina kalah dari Jepang 0-7,
kalah dari Arab Saudi 1-2, dan dipermalukan Australia 1-3. Kita akan bawa pulang 3 poin dari Cina, kata Marcelino Ferdinand saat menaiki pesawat semalam. Laga Timnas Indonesia lawan Cina bakal berlangsung pada 15 Oktober 2024 di Stadion Youth Football Qingdao, Cina. Ini merupakan laga keempat Timnas Indonesia dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga sebelumnya, Jai Itzes CS berhasil mengumpulkan 3 poin setelah 3 kali bermain imbang. Tim asuhan Shin Taeyong ini ditahan Arab Saudi 1-1 dan melawan Australia 0-0. Adapun Cina, belum satu pun meraih poin. Cina kalah dari Jepang 0-7, kalah dari Arab Saudi 1-2, dan dipermalukan Australia 1-3. Timnas Indonesia langsung bertolak dari Bahrain ke Cina semalam waktu setempat. Kita akan bawa pulang 3 poin dari Cina, kata Marcelino Ferdinand saat menaiki pesawat semalam. Pertandingan bakal digelar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan rencananya bakal disiarkan langsung oleh RCTI. Klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026. Klasemen Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang dengan Bahrain. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, Kamis, 10 Oktober 2024. Hasil itu membawa Timnas Indonesia ke posisi kelima klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia. Timnas Indonesia melorot 1 set trip setelah sebelumnya berhasil menempati posisi keempat. Jai Itzes CS mengumpulkan 3 poin dari 3 laga yang telah dilalui. Ketika lawan Arab Saudi imbang 1-1 dan melawan Australia ber-0-0. Jepang masih bercokol di puncak klasemen dengan nilai sempurna 9 poin. Tadi dini hari, Jepang menang atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di King Abdullah Sports City. Australia berada di posisi kedua. Kemenangan 3-1 atas Cina membawa Tesoceros melejit di klasemen sementara. Bahrain yang bermain imbang dengan Indonesia berada di posisi keempat dengan perolehan 4 poin. Indonesia bakal bertanding lagi melawan Cina pada 15 Oktober 2024 di Stadion Youth Football Qingdao, Cina. Sejarah buktikan laga Timnas Indonesia versus Bahrain bisa diulang dan wasit Ahmed Alkaf dihukum seumur hidup. Sejarah membuktikan laga Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain dapat diulang. Bahkan, wasit Ahmed Alkaf bisa saja dijatuhi hukuman larangan memimpin pertandingan seumur hidup. Alkaf disorot usai laga Timnas Bahrain versus Timnas Indonesia yang berakhir 2-2 pada matchday 3 Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sang pengadil mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial pada pertandingan di Stadion Nasional Bahrain, Manama, Kamis 10 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Bahrain lebih dulu unggul lewat gol tendangan bebas Mohamed Marhoon, 15. Indonesia lalu bangkit dan membalikan keadaan 2-1 lewat Ragnar Oratmangoen, 45-3, dan Rafael Struijk, 74. Sayangnya, Bahrain mencuri kemenangan itu di menit-menit akhir. Marhoon mencocor masuk bola di mulut gawang pada menit ke-9 injury time untuk memaksakan skor akhir 2-2. Nah, gol kedua Marhoon itu yang membuat Alkaf jadi pesakitan. Sebab, ofisial sebelumnya memberikan tambahan waktu 6 menit di akhir babak kedua. Jumlah tambahan waktu itu juga patut dipertanyakan lantaran Alkaf juga tak terlalu banyak menghentikan pertandingan. Lamanya waktu berjalan justru menguntungkan Bahrain yang kemudian mencetak gol kedua. PSSI sudah memastikan akan memprotes kepemimpinan sang wasit ke AFC dan FIFA. Lalu, apakah pertandingan tersebut bisa diulang? Ada bukti sejarah yang menguatkan hal itu. Peluang diulangnya laga bisa saja terjadi andai ada bukti kuat tentang kecurangan atau pengaturan skor. Hal itu pernah terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2018 antara Timnas Afrika Selatan melawan Timnas Senegal. Kala itu, FIFA memutuskan agar laga diulang. Penyebabnya, wasit Joseph Lamptey dinyatakan bersalah usai memberi hadiah penalti untuk Afrika Selatan dari handball Kalidou Koulibaly. Berkat penalti itu, The Bafana menang 2-1. Dalam tayangan ulang terbukti bola mengenai kaki baru tangan sang pemain.
FIFA menganggap Lamptey telah melakukan manipulasi pertandingan. Pengadil asal Ghana itu dijatuhi hukuman terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola, baik level nasional maupun internasional, seumur hidupnya. Hukuman untuk Lamptey ini dikuatkan oleh putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Laga bermasalah itu lalu diulang pada November 2017. Hasilnya, Senegal menang 2-0 atas Afrika Selatan. Kemenangan itu terbukti penting untuk mengantarkan The Indomitable Lions menembus Piala Dunia 2018.